Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis BCA Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Pak Yaki, kita lihat bahwa hari ini IHSG berada di zona merah. Dan seperti apa menurut analisa Anda, sentimen-sentimen apa saja yang paling mempengaruhi secara fundamental dan juga teknikal? Fundamental memang investor juga masih menunggu data GDP yang nanti yang akhirnya tadi sore sudah diumumkan oleh Pak Jokowi, kisaran di area 3, sekian persen. Dan investor juga masih memperhatikan menjelang pilpres US, karena kan bagaimanapun juga presiden terpilih akan menentukan kebijakan ekonomi ke depannya seperti apa. Karena kalau memang presidennya berganti dari Trump ke Joe Biden, juga sektor metal mining tidak terlalu bagus ya, terutama untuk coal dan metal mining. Jadi sentimennya mungkin akan beralih. Jadi memang ini akan menjadi suatu pertimbangan yang cukup untuk trading jangka pendek dulu menjelang pilpres dan pengumuman data GDP. Walaupun data PMI dari Indonesia, Tiongkok, dan Jepang memang kalau kita lihat manufacturing PMI-nya membaik ya hari ini yang ditulis, dan data inflasi juga mulai membaik dari segi month on fund-nya sendiri. Itu aja sih. Oke, kalau kita coba bedah dan breakdown lah gitu ya, karena ini sudah tinggal 2 bulan menuju akhir tahun 2020. Kinerja IHSG saat ini secara year to year kan terlihat agak minus, tapi bagaimana dengan kuartal to kuartal? Kuartal IHSG sebenarnya kalau dilihat dari kuartal to kuartal memang sudah mulai membaik ya, seiring dengan optimisme bahwa recovery ekonomi juga secara global dan regional sudah mulai terlihat. Walaupun di hari-hari terakhir justru beberapa negara di Eropa kembali lockdown karena memang kekhawatiran COVID di fase 2 ini. Cuma kalau dilihat dari kuartal to kuartal harusnya memang kondisinya sudah mulai membaik sih secara dari pergerakan itu sendiri. Oke, untuk akhir pekan ini, menurut Anda apakah IHSG dapat rebound ataukah tetap berada di zona merah? Kalau lihat weekly pergerakannya, memang IHSG cenderung untuk uji support dulu. Cuman harusnya nggak perlu dilakukan karena memang bottomnya juga masih terlihat di 50.20 sampai 50.53. Karena memang IHSG masih ada gap di area 50.53 dan bottomnya lagi untuk weekly masih di area 50.20-an. Jadi iya, area situ. Jadi memang harusnya masih bisa bertahan di area supportnya, dan cenderung kalaupun turun nggak terlalu jauh, dan potensi untuk teknikal reboundnya juga masih cukup bagus ya. Karena kan semua data juga belum yang dirilis, walaupun memang GDP-nya minus tapi mulai membaik kalau memang benar di area kisaran 3%-an, karena kan sebelumnya di 5,1%-an. Jadi memang harusnya ini indikasi awal bahwa ekonomi mulai recovery. Dan kalau dilihat dari result beberapa laporan emiten yang sudah rilis juga nggak terlalu mengecewakan, walaupun memang masih di bawah ekspektasi, tapi pertumbuhannya masih terlihat. Jadi yang mungkin masih agak mengkhawatirkan dari pilpres US sendiri sih. Nanti kebijakan ekonomi seperti apa. Oke. Dan dari kebijakan sendiri. Baik, untuk inflasi sendiri, tadi ketika kita bicara soal inflasi kan ini ada 0,07 kalau saya tidak salah. Untuk ekspektasi di November seperti apa? Apakah kita akan ada kenaikan akan ada inflasi atau deflasi ini? Kemungkinannya sih harusnya sudah mulai membaik ya, karena kan kalau dilihat dari daya beli memang belum cukup pulih, tapi memang sudah mulai membaik ya. Bantuan dan stimulus yang diberikan pemerintah, baik itu yang bersifat tunai ataupun kebijakan stimulus untuk usaha kecil menengah serta korporasi dan bisnisnya. Jadi memang ini kalau dilihat memang secara tidak langsung sudah mulai bergerak ekonominya, dan kalau dilihat dari daya beli masyarakatnya juga pola konsumsinya sudah mulai membaik. Jadi kalau lihat dari data ekonomi harusnya November ada kemungkinan untuk lebih baik dari sekarang, karena kan menjelang akhir tahun juga biasanya pola konsumsi masyarakat akan lebih baik sih. Oke, baik. Soal keputusan The Fed, ini seperti apa menurut Anda peluang akan berpengaruhnya terhadap IHSG dan jelang Pilpres Amerika ini tinggal minggu depan ya? Ya, harusnya The Fed kan masih akan konsisten dengan kebijakannya menjaga level suku bunganya di level terendahnya ya, dan kemungkinan juga kebijakan ini akan terus berlanjut sampai kepemimpinan presiden yang baru. Memang yang agak mengkhawatirkan adalah
jika yang terpilih bukan Trump tapi Joe Biden, karena memang Joe Biden kan lebih ke pro untuk energi terbarukan dan ini nggak bagus buat sektor mining terutama untuk coal sendiri sih. Cuman selebihnya harusnya overall masih oke. Cuman kalau melihat dari animo market, market masih lebih prefer untuk Trump kembali terpilih menjadi presiden di US. Oke, lalu rekomendasi mungkin Pak Yaki untuk minggu ini apakah investor harus buy atau misalnya hold atau bisa beli agresif atau seperti apa? Atau shell on strength mungkin? Untuk hari ini kami dari Business Sekuritas juga udah rekomendasi soal strength. Weekly-nya juga cenderung untuk kalaupun naik ISG cenderung untuk profit taking dan kalaupun turun area 50-20, 55-3 seperti yang tadi sudah kita bahas area untuk buy on weakness di saham-saham big caps ya. Karena bagaimanapun juga November emang secara historically 5 tahun terakhir rate-nya rata-rata di November ISG akan cenderung koreksi. Jadi potensi untuk uji support pasti akan besar, cuman harusnya untuk bottom fishing di beberapa saham big cap ya. Kalaupun naik juga untuk profit taking dulu nggak apa-apa nanti karena biasanya kan di pertengahan sampai akhir November cenderung ISG akan koreksi. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi dan juga analisa Anda dalam closing market sore ini, Pak Yaki.